Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selalu oke. Perkenalkan, nama saya Devianita Susanti, member aktif PT Duta Elok Persada dari domisili Bangkalan, Madura. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang pada siang hari ini ya ikut bergabung menonton live streaming dari Facebook saya. 20 menit saja ya. Yuk ajak atau tag jaringannya untuk menonton. Di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara efektif melakukan duplikasi. Di video sebelumnya atau minggu yang lalu saya menjelaskan atau bercerita tentang bagaimana saya merekrut member. Dan setelah menjadi member, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah dua hal. Yang pertama, membangun jaringan mitra konsumen, dan yang kedua, membangun jaringan mitra bisnis. Nah, saat ini saya akan membahas tentang bagaimana membangun jaringan mitra bisnis. Untuk membangun jaringan mitra bisnis tidak lepas dalam bisnis step ini kita harus melakukan yang namanya duplikasi, ya. Nah, duplikasi ini sendiri yang kita ketahui adalah pemindahan KSA, K knowledge, pengetahuan yang kita miliki, skill, keterampilan, dan juga attitude atau tingkah laku kita kepada dari upline kepada downline level 1 kita secara bertahap. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya pastinya. Dan kita juga ketahui duplikasi ini dalam melakukan prakteknya kita ada 5M, yaitu mengajarkan, memperlihatkan, melibatkan, mengamati, dan melepaskan. Ya, kita sudah tahu itu. Nah, bagaimana saya dalam melakukan duplikasi ini? Semua berawal kembali lagi kepada kita sebagai pelakunya. Dimulai dari dimulai dari kita dulu, memberikan contoh, ya kan? Kalau saya sendiri sebelum merekrut downline pastinya adalah sebagai seorang upline, ya kan? Saya sendiri dimulai dari niat dan keyakinan kita. Kalau saya niat di awal sudah jelas, saya memakai Nyoamorea, ingin kenal Nyoamorea karena ingin menyelesaikan permasalahan kulit saya, yaitu jerawat dan ketergantungan krim racikan. Jadi saya gak kaget dengan proses cara kerja dari Nyoamorea tersebut, karena sudah niat, benar-benar niat, bismillah saya mau pakai gitu kan. Dan untuk jalankan bisnisnya niat dari awal. Saya kalau dulu ya nggak muluk-muluk, kalau dulu itu saya sering meminta uang kepada orang tua. Niat saya menjalankan bisnis ini saya bisa memberikan sesuatu kepada orang tua. Jadi kebalikannya, biar nggak selalu minta terus kepada orang tua. Itu dalam lingkup membahagiakan orang tua. Jadi kembali lagi kepada niat dan juga yakin, ya. Keyakinan kita akan produknya, keyakinan kita akan bisnisnya. Supaya apa? Supaya nantinya ya, kalau kita sudah niat dan yakin dengan baik kepada apa yang kita jalani, kita pakai ya, nantinya insya Allah akan berimbas kepada member kita, ya. Jadi dimulai dari niat dan keyakinan dari dalam diri kita. Terus yang selanjutnya apa yang saya lakukan? Saya mendekat kepada upline. Seperti yang tahu ya, saya tahu Nyoamorea ada bisnis
bisnisnya ini nggak jauh dari upline. Jadi saya wajib mengkorek, mencari tahu apa itu New Amorea, bisnisnya itu bagaimana, dapatnya itu apa saja. Jadi saya mendekati upline, dan upline saya adalah yang kita ketahui semua ya, bahwa Bu Mastok atau Mbak Fitri dari Pamekasan, atau salah satu network builder. Beliau selalu merangkul saya. Jadi kita itu meskipun jarak jauh, kita serasa dekat, walaupun kita kenal hanya di sosmed, ya kan? Kita itu berasa dekat karena setiap hari kita teleponan dulu sampai kita lupa waktu, jam 12 malam, jam 3 itu tidak lain yang membahas tentang New Amorea. Itu saya penasaran tentang bagaimana cara mengatasi konsumen, bagaimana menjalankan bisnisnya, apa aja bonusnya, itu saya tanyakan semua. Saking asiknya sampai lupa waktu. Dan saya juga selalu, alhamdulillah, Mbak Fitri itu selalu mengajak saya setiap ada acara. Di situ alhamdulillah banget ya. Meskipun acara itu tidak ada downline jaringan saya ingat waktu itu pertama kali saya diajak ke Wonosobo. Di Wonosobo sana, di Wonosobo itu tidak ada jaringan saya sama sekali. Di sana saya banyak mengenal, ada Mbak Dania, ada Abah, ada Mbak Roto, ada Mbak Hendar ya, kalau nonton ya. Jadi lebih banyak menjalin silaturahmi. Di situ saya belajar ilmu, mencari pengalaman sebelum saya ke jaringan saya nantinya. Jadi saya belajar pada crossland, kepada upland gitu kan. Saya ikut ke Wonosobo, saya ikut training ke Pamekasan, karena Mbak Fitri orang Pamekasan, saya belum berani mengadakan acara. Di Pamekasan saya banyak menimba ilmu dan pengalaman bagaimana nantinya saya harus membuat acara di Bangkalan gitu. Dan saya terima kasih kepada upline saya. Secara tidak langsung sisi positifnya adalah saya dipromosikan, ya kan, dipromosikan. Di situ saya dipromosikan oleh upline saya. Ini loh Mbak Devi. Nah, nantinya kalau saya ikut berkontribusi kepada acara yang dilakukan oleh upline saya berharap nantinya ada hukum tabur tuai. Nantinya downline saya juga nanti akan merapat kepada saya, ikut berkontribusi apa yang saya melakukan acara juga seperti itu, apa yang saya lakukan kepada upline saya gitu. Terus selanjutnya adalah fokus. Fokus di sini saya bagi menjadi dua. Fokus pada satu bisnis ya. Kenapa satu bisnis? Karena dulunya saya adalah online shop, baju, tas, terus kecuali kosmetik ya. Jadi saya semua online shop. Saya lebih semenjak mengenal New Amorea ini lebih tertarik, lebih asik karena apa? Mengenal banyak karakter manusia, mengenal bagaimana customer itu melakukan komunikasi, lebih kenal karakter masing-masing orang. Kalau jualan baju kan jualan selesai, tapi kalau di New Amorea ini asik gitu, menurut saya asik membahas tentang purging, jadi lebih mengetahui tentang masalah-masalah kulit, lebih asik lah pokoknya. Dan saya dulunya adalah guru honorer ya, dan guru honorer yang dipecat oleh kepala sekolah. Karena apa? Karena dulu saya pernah ikut pelatihan ke Pamekasan 2 hari 1 malam yang menyebabkan saya bolos ya. Dan kebetulan kepala sekolah tersebut adalah bapak saya sendiri ya. Saya dipecat karena apa? Karena bapak saya itu disiplin. Untuk telat saja saya dimarahin, apalagi saya bolos. Akhirnya saya, sudah kamu gak usah sekolah, gak usah ngajar. Saya bukannya sedih, tapi yes, alhamdulillah saya bisa fokus. Karena apa? Saya merasa saat melakukan 2 peran, menjadi guru dan menjalankan bisnis itu, pikiran saya terbagi, otak saya terbagi. Di sisi lain saya harus memberikan materi di grup ya. Di sisi lain saya harus waktu itu membuat ulangan tengah semester dan membuat nilai. Jadi saya nggak bisa fokus gitu kan. Dan setelah dipecat saya alhamdulillah merasa senang sekali bisa fokus di satu bisnis, di satu dan ini
bukan basic saya ya. Karena apa? Saya kuliah di sastra bahasa Indonesia. Ngajarnya guru agama dari kelas 1 sampai kelas 4 SD. Dan sekarang berakhir menjadi penjual sabun kalau kata orang dulu ya. Dulu yang kenal saya penjual sabun. Jadi kalau kita belum mencoba ya kita gak akan tahu. Jadi fokus di satu bisnis. Terus yang kedua, fokus pada downline yang mau dibina. Benar ya, emang kalau kita melakukan duplikasi itu fokuskan kepada level 1. Tapi kembali lagi, ini adalah bisnis manusia. Kita tidak bisa memaksakan kamu harus menjalankan bisnis seperti ini. Gak bisa kalau dalam dirinya tidak ada kemauan. Karena tidak semua level 1 saya itu adalah member pebisnis. Mereka ada yang member pemakai. Jadi saya fokuskan kepada downline yang mau, entah itu level 1, 2, 3 ya, yang mau, ayo kita sama-sama berjuang, kita sama-sama untuk sukses di bisnis ini. Ada level 2 saya yang mendekat kepada saya. Karena apa? Karena level 1-nya sudah tidak aktif karena ada masalah keluarga. Akhirnya karena kegigihan dari level 2 tersebut dan semangatnya ya kan, sudah pernah sering lolos ke luar negeri, bonus puluhan juta, dan jaringannya lebih besar daripada upline dia, sehingga membuat itu juga pancingan kepada member level 1 saya yang tidak aktif tersebut. Loh, saya ketinggalan ya. Akhirnya level 1 saya tersebut mulai aktif kembali karena saya meng-up level 2, 3, 4 yang mau ya. Jadi tidak fokus pada yang tidak mau gitu. Jadi fokus ada dua hal menurut saya, fokus satu bisnis dan pada domain yang mau dibina. Lalu selanjutnya yang keempat, mau investasi untuk ilmu dan pengalaman. Nah, di sini jika kita sudah menjadi member ya, sebelum kita menjadi upline, kita adalah downline ya. Jadi sebelum kita menjadi upline, kita harus mumpuni dalam pengetahuan, mau mencari ilmu dan pengalaman. Jangan eman ya. Kalaupun tidak cukup, hubungi upline. Insya Allah upline akan membantu, tapi membantu memberikan subsidi, bukan full ya. Kalau full itu sama halnya bergantung kepada upline. Pasti mau membantu. Kalau kita menginvestasikan untuk ilmu, saya sering ikut itu apa itu PIT sebelum saya menyuruh downline saya itu PIT, BPIT. Kalau sekarang kan ada SHR, ada LIT ya kan. Itu saya sering mengikutinya. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu sebelum mengajak kepada downline kita. Mau investasi, ini penting sekali. Karena apa? Dengan investasi ilmu dan pengalaman yang kita punya, kita bisa mentransferkan kembali kepada downline kita nantinya. Terus yang kelima, melakukan aktivitas. Mau melakukan aktivitas. Jadi kalau saya dulu sering melakukan bisnis sharing, home sharing. Itu saya memilih home sharing ke rumah-rumah member, tidak fokus kepada level 1 saja. Sebagai peran saya sebagai seorang stokis untuk mengamalkan ilmu yang saya dapat dan juga pengalaman, saya tidak hanya fokus di level 1 saja. Jadi tips saya dulu, waktu mengadakan home sharing, saya sering tuh bawa minyak, bawa gula. Itu bukan buat jualan ya, tapi melainkan untuk reward nantinya setelah sharing. Itu ada pertanyaan-pertanyaan, dan kalau bisa jawab, saya kasih hadiahnya minyak. Ibu-ibu kan seneng tuh kan ya. Jadi kemana-mana, saya dulu partner saya Mbak Wasilah ya, kemana-mana itu bawa minyak, bawa gula, supaya buat penunjang untuk nantinya
hadiah ya di akhir acara. Terus kalau melakukan home demo tersebut, saya tipsnya membawa sabun dari rumah, produk pastinya ya semuanya. Dan kalau melakukan home demo busa, setelah melakukan itu sabun yang sudah dipakai itu kan masih besar ya, itu nggak saya bawa pulang, tapi saya tinggalkan untuk tuan rumah, karena nantinya kan tuan rumah semakin senang, oh saya dapat nih meskipun hanya sisa tapi kan masih banyak, masih utuh gitu, cuman dipakai beberapa kali, penunjang untuk dia makin semangat ikutan acara-acara, ikutan bisnis sharing gitu, untuk melakukan acara lagi lanjutan gitu ya. Jadi ini yang saya lakukan ya dalam duplikasi, dimulai dari diri kita dulu sebelum mengarahkannya kepada upline kepada downline kita. Terus mendekati upline ini sangat penting sekali, karena segala sesuatunya kita memilih bisnis ini, memilih upline tersebut. Jika upline-nya masih aktif, tolong hargai, jangan langsung ke nenek upline-nya ya kan, kasihan kalau masih aktif. Tapi kalau sudah tidak aktif, boleh kita melanjutkan kepada nenek upline. Terus fokusnya harus di satu bisnis dan downline yang mau dibina, mau investasi dan melakukan aktivitas. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk sharing pengalaman yang bisa saya bagikan di dalam duplikasi ya, kiat-kiatnya. Semoga bermanfaat. Berjumpa lagi dengan saya di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.